Kemudian selanjutnya Imam Nawawi mengatakan ya, yang bagi ayakuna zakir ala akmalil sifat fa in kana jalisan fi maudhi'i istiqbalal qiblah wa jalisa mutakhasyian mutadallilan bisakinatin wa waqarin mutriqan ra'sahu ya. Walau dzakara ala ghairi hadal ahwal jaza wala karota fi hakihi lakin in kana bi ghairi udrin kana tarikan lil afdal. Jadi orang-orang yang hendak berzikir ini ya, sebaiknya dia dalam keadaan yang paling sempurna ya. Jadi kalau dia duduklah dia di tempat yang menghadap kiblat ya. Kemudian dia duduk ya dengan khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah ya, dengan duduk diam tenang ya. Kemudian menundukkan kepalanya ya, jangan kepala itu mendongak ke atas ya kalau berzikir. Seperti kita berzikir setelah sholat itulah ya. Jadi duduk menghadap kiblat ya, khusyuk kalbu kita, kalbu tidak kemana-mana, kalbunya hadir. Kemudian merendahkan diri di hadapan Allah, merendahkan suara kita, jangan sampai kita meninggikan suara zikir kita. Kemudian kita tenang ya, tenang, tidak gelisah ya. Dan juga kepala itu sedikit ditundukkan. Kalau dia berbuat tidak mengikuti perkara yang demikian, ya boleh-boleh saja ya. Tidak ada tidak ada kebencian di dalamnya ya. Akan tetapi lebih utama dia melakukan zikir dalam keadaan menghadap kiblat ya, dan khusyuk serta merendahkan diri di hadapan Allah ya. Dalil bahwasanya tidak ada makruh ya atau ketidaksukaan di dalam berzikir baik berdiri ya, duduk maupun berjalan. Ini adalah firman Allah di dalam surat Ali Imran ya. Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Surat Ali Imran nomor 190 191. Sesungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi dan pergantian malam dan siang sungguh ada tanda-tanda ya, bagi orang-orang ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu orang-orang yang berzikir, zikrullah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Jadi boleh ya, boleh mau berzikir tidak duduk tadi boleh, mau dalam keadaan berjalan ya. Kita ini mau pergi dari rumah, mau pergi ke kantor ya, misalnya kita naik transportasi umum, ketika keluar rumah kita membaca doa keluar rumah ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wa la quwata illa billahil azim ya. Kemudian kita jalan kita berzikir sambil jalan tuh. Apakah zikir dengan zikir tasbih, tahmid, tahlil atau yang lainnya, atau membaca Al-Quran ya. Boleh ya. Kemudian dalam keadaan duduk boleh ya. Kemudian dalam keadaan berbaring ya. Tidur-tiduran ini tempat tidur ya. Letih nih, pulang kerja misalkan atau habis kerja, letih
sambil tidur-tiduran berzikir boleh. Ya, ini dalilnya ya. Ya, wa ala junubihim, dan mereka berzikir dalam keadaan berbaring ya. Jadi tidak ada larangan ya, tidak ada larangan, tidak ada kebencian dalam berzikir kita berbaring ya. Dan ini juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, telah tetap di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 297 dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallam yatakiu fi hijri wa ana haid wa yaqra al-Qur'an. Jadi sesungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, telah meriwayatkan sungguhnya Nabi SAW ada berbaring ya, berbaring di pangkuanku, dan aku, kata Siti Aisyah, dalam keadaan haid. Kemudian Nabi SAW membaca Al-Quran ya. Nabi kan hafal Al-Quran ya. Nabi nggak baca mushaf Al-Quran karena memang pada saat itu tidak ada mushaf Al-Quran, tapi Nabi membaca Al-Quran dengan kolbu, apa yang sudah ada di kolbu Nabi SAW. Jadi baca ya, sambil berbaring di pangkuan istrinya, walaupun istrinya dalam keadaan haid, boleh ya, boleh. Ini yang dicontohkan Nabi SAW ya, di pangkuan Siti Aisyah yang dalam keadaan haid, Nabi SAW berbaring di pangkuan Siti Aisyah membaca Al-Quran ya. Maka sebaiknya ya dianjurkan supaya kanak-kanak kita ini sebetulnya jangan dulu diajarkan juz amma, tapi ajarkanlah membacanya secara langsung, tidak melihat mushaf ya. Kumpulkan mereka, bacakan kepada mereka Al-Quran itu, kemudian suruh mereka baca bersama-sama. Ini telah dipraktekkan ya di Afrika Utara, di daerah yang namanya Singkit. Mereka ini tempat yang banyak menghasilkan para hafiz Quran ya. Mereka baca bersama-sama, baik dalam keadaan pagi, siang, dan sore, bahkan kadang malam hari. Mereka membaca Al-Quran berjamaah ya, baca bersama-sama, sehingga kalau ada kesalahan ada gurunya memperbaiki bacaan tersebut. Dan malu, keluarga itu akan malu kalau anaknya tidak hafal Al-Quran ya. Masya Allah, begitu hebatnya ya. Kalau dilihat dari kepemilikan harta benda, mereka tidak punya harta benda, tapi ada harta benda yang paling berharga di sisi mereka adalah Al-Quran, kalamullah. Mereka punya kalamullah, tapi kalau kita, punyakah kita kalamullah dalam kolbu kita? Ya, berapa banyak kalamullah yang ada dalam kolbu kita? Jangan sampai kolbu kita ini seperti rumah yang berantakan, hancur, karena tidak ada kalamullah di dalam kolbu kita ya. Jadi boleh membaca Al-Quran di pangkuan istri yang sedang haid ya. Atau membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Tapi janganlah kita memegang mushafnya kalau dalam keadaan berhadas. Tapi bacalah yang ada dalam kolbu kita ya. Dalam riwayat yang lain, wa ra'su fi hijri wa ana haid ya, dan kepala Nabi SAW ada dalam pangkuanku, kata Siti Aisyah, dan aku dalam keadaan haid. Kemudian Nabi membaca Al-Quran ya. Jadi boleh ya, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan berbaring. Kemudian Siti Aisyah juga diriwayatkan dari Siti Aisyah ya. Ini Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Adhkar,
Waja'an Aisyata radhiyallahu anha aidon qalat inilah akrau hizbi wa ana mutajiatun ala sarir. Telah datang satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya aku benar-benar membaca hijib. Ya, hijib ini adalah zikir-zikir, ya, atau wirid, ya, yang dibaca setiap hari, ya, pagi dan petang, ya, apakah dia dari Al-Quran maupun selain Al-Quran, ya. Jadi kata Siti Aisyah, sesungguhnya aku benar-benar membaca wiridku, hijibku, dan aku dalam keadaan berbaring di atas tempat tidur, ya. Jadi boleh sambil tidur-tiduran, ya, baca hijib. Misalkan habis sholat nih, letih, lelah gitu, ya, sambil tiduran, berbaring tempat tidur, bacalah dikir-dikir setelah sholat, ya. Boleh, ya. Ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hadis-hadis sahih, ya, muttafaqun alaih. Kemudian